والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى قطب الأحباب سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى قطب العلم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الحسن إلى سيد الشيخ محمد بن عبد الله صنع المدد سيد الشيخ بن عبد الله البنجلي خصوصا إلى سيد زين الدين المالك عليه سند المرتسي وخصوصا إلى سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa da'ar dahirin amin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat bertemu dan berkumpul kembali dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da maghrib ba'da subuh, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah pada subuh yang selanjutnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-15 daripada puasa Ramadan 1447 Hijriah, yang artinya kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan yang habis ini atau setelah ini maka masuk kepada separuh akhir bulan Ramadan atau hidup 16 yang di dalam hukum fikih dianjurkan, disunatkan sholat witirnya bakunut, yaitu di akhir sholat witir melaksanakan qunut. Maka alhamdulillah separuh Ramadan kita proses menjalani, sudah
14 hari kita lewati Ramadan dengan bermacam-macam perasaan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita perhatikan dalam kehidupan ini. Ternyata hidup ini memberikan pelajaran kepada kita, sebuah rumus kehidupan yang pada akhirnya ketika kita memahami rumus dari kehidupan kita itu, maka kita akan dapat bagaimana menyikapi dan bekal apa untuk menghadapi rumus dalam kehidupan itu. Rumus yang pasti dalam hidup ini adalah berubah dan berpisah. At-taghayyur wal firaq. Kata Imam Ibnul Jauzi di dalam sebuah kitabnya, la yasbutu ahadun ala halin wahid wa zamanin wahid. Seseorang tidak akan berada dalam sebuah keadaan yang sama, dalam waktu yang sama. Tidak. Kita selalu hidup menghadapi keadaan yang berbeda-beda dan keadaan yang berubah, yang pada akhirnya kita akan menghadapi dalam hidup ini yang disebut dengan berpisah. Kita pasti berubah. Jangankan apa yang fenomena alam, diri kita aja berubah. Kada usah diri kita mulai ujung rambut sampai ujung kaki, gelar kita aja berubah. Kita mulai lahir disebut jabang bayi. Begitu merangkak sudah mulai agak berkembang disebut kanak-kanak. Begitu naik berkembang dia disebut remaja. Begitu remaja maka naiklah namanya dewasa. Dan dia menjadi berubah status sang suami. Berikut statusnya abah. Imbah abah berubah ngaran kai. Imbah kai datuk. Nah itu sampai pada akhirnya berubah namanya menjadi mayit, orang mati. Itu perubahan yang pasti kita alami. Termasuk perubahan yang ada di dalam diri kita ini. Kita dulunya fisik kita ini kuat, sekarang kada lagi. Suara kita dulu lantang nyaring, sekarang kada lagi. Dulu rambut ini hitam pekat, bagus rapi, sekarang sudah berwarna dua. Jangankan rambut, si singut aja sudah membalang putih lawan biru. Ya kalau berubah itu wajar, dan perubahan itu tidak bisa ditahan-tahani. Nang gaya apa aja kada kawa ditahani. Bahasa bini-bini biar nang operasi ke Singapura, nang kamana kah mengancanakan kulit dan sebagainya, kada kawa ditahani, tetap berubah. Hidup pasti berubah fisik kita, berubah pikiran kita, berubah keadaan kita, berubah kesehatan kita. Pada akhirnya kita akan mengalami juga yang disebut dengan berpisah. Kita kada selamanya berada di dalam Ramadan. Ada saatnya kita berpisah dengan Ramadan, bertemu dengan Idul Fitri. Tidak selamanya kita berada dalam Idul Fitri. Ada saatnya, waktunya kita berpisah.
Seorang anak dan orang tua kada selamanya bersama, ada saatnya berpisah. Seorang suami lawan istrinya ada kawa yang disebut dengan sehidup semati. Kada mungkin bisa, suatu saat pasti berpisah. Nah, apa yang kita maksud dari itu, dari rumus hidup itu? Maka kita yang pertama harus siap menghadapi perubahan itu. Siap kada siap berubah pasti, maka kita harus siap. Harus siap kita menghadapi perubahan, bahkan perpisahan itu. Siap kada siap, perpisahan itu pasti terjadi. Maka yang kita butuhkan dan kita perlukan adalah bekal dan persiapan menghadapi perubahan itu, agar perubahan hidup bahkan sampai perpisahan hidup itu kada akan menyakiti kita, kada akan menyusahkan kita, kada akan membuat kita sengsara. Apa modalnya? Kita ingin hidup ini silahkan berubah, tapi kita menghadapi perubahan itu dengan kebaikan-kebaikan dan kenyamanan hati. Kita ingin berpisah dengan dunia ini, tapi perpisahan seperti lazimnya apa yang dikehendaki oleh ulama. Kenapa kita disambut di dunia ini dalam kita menangis orang tersenyum? Iyalah, kita dilahir dari rahim ibu menangis, karena rata-rata anak yang lahir itu menangis, kecuali para nabi dan rasul. Yang menyambut kelahiran itu tersenyum. Maka kata ulama, jadikanlah ketika engkau berpisah dengan dunia ini, engkau tersenyum, orang lain menangis. Jangan sampai engkau berpisah dengan dunia ini dalam keadaan sakit, menangis, orang lain kesukaan. Jangan. Kita benar lahir ke dunia ini dalam keadaan menangis, yang menyambut tersenyum. Tapi kita ingin meninggalkan dunia ini, kita tersenyum, orang lain banyak yang menangisi atas kepergian kita tersebut. Apa modal dan bekal dalam menghadapi hal tersebut? Modal yang utama adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Modal yang pertama adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apabila kita menghadapi kehidupan ini dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya Allah kita kada akan goyah. Insya Allah kita kada akan terombang ambing. Insya Allah kita akan selamat dan beruntung. Bahkan di akhir hayat kita, kemungkinan besar insya Allah kita akan tersenyum, orang lain akan menangisi kita. Dalam sebuah kitab diceritakan seorang ahli pujangga di zaman tabi'in yang bernama Parastak, berada di Irak, di Basrah. Parastak ini istilah orang sekarang, seorang ahli sastra, seorang ahli pujangga, suka menggubah puisi dan syair yang terkenal dengan puisi dan syairnya
begitu indah dan menarik, penuh dengan makna. Beliau punya istri, hidup di zaman tabi'in. Satu saat terjadilah yang disebut dengan perpisahan. Karena manusia tadi pasti berpisah. Berpisah dengan suami, berpisah dengan anak dan cucu, berpisah dengan keluarga, berpisah dengan tetangga, teman, dan berpisah dengan dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti menghadapi kematian. Maka meninggallah istri Farazdak. Istri Farazdak meninggal dunia. Yang jadi aneh itu adalah begitu beliau meninggal dunia, padahal beliau bukan seorang yang terkenal. Farazdak juga bukan tokoh ulama yang terkenal viral. Tidak. Sekalinya orang banyak melayat. Orang banyak bertakziah. Bertakziah. Kita kan kadang-kadang banyak kenalan, tapi begitu mati, kadang datangnya ada, kalau dihitung jari, padahal banyak dia punya kenalan. Ini orangnya kadang banyak kenalan, seorang perempuan, hanya istri seorang pujangga, banyak bertakziah. Sampai waktunya menyembahyangkan di Masjid Basrah, Irak. Ternyata di luar dugaan lagi. Orang yang di pasar, di toko-toko ini umpat menyembahyangkan. Masyarakat tak kumpul, bahkan ulama Basrah. Ulama di Basrah. Basrah itu adalah ibu kota. Hadir bertahan. Sampai Imam Basri pun tokoh hebat di zaman, paling hebat di zaman itu, hadir. Bahkan beliau bingung. Beliau bingung. Loh, kenapa yang meninggal ini perempuan? Bukan tokoh terkenal. Bukan ini dan itu. Manusia dengan mudahnya, tanpa dikomona, tanpa dikomando, tanpa diminta, kada diundang pakai amplop, kada karena pimpinan dan sebagainya, datang. Ujar sih, aneh ini. Aneh. Sidin sadar bahwa ini semuanya yang menggerakkan adalah Allah. Tapi ada apa dengan istrinya Farazdak ini? Hanya seorang perempuan biasa, tapi meninggal sedemikian rupa hebatnya. Seluruh ulama Basrah hadir, tidak ada yang ketinggalan. Orang-orang di pasar rela tutup toko demi untuk menghadiri jenazah, sembahyang jenazahnya istri Farazdak. Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu terheran-heran. Pada akhirnya selesai. Istilah sekarang, selesai pemakaman, Imam Hasan Basri mendekati suaminya, Farazdak. Sedih. Wajar aja sedih, orang kematian bini. Bini kematian laki itu sedih, wajar. Yang kada wajar itu kalau meraung-raung menangis. Itu nang kada wajar. Kalau menangis, wajar. Silahkan menangis, tapi jangan isak-isak gaung-gaung. Itu hukumnya haram dan menambah berat
kepada beban kepada si mayit. Ada hadis Nabi, yu'azzabul mayyit binihayatil ahya. Seorang mayit bisa diazab Allah atau bisa merasa tersiksa karena dia diratapi dengan tangisan yang isak-isak dan meraung-raung yang disebut dengan niyah. Kalau menangis wajar. Rasulullah meninggal istri, meninggal anak pun sedih. Itu wajar. Laki-laki meninggal bini menangis itu wajar. Yang ada wajar itu meninggal bini sudah 2 tahun kada kawin, nah itu ada wajar gitu. Mestinya apa? Mestinya lah kasih aja kawin. Ada ulun dapat keterangan. Ini bini-bini mohon maaf lah. Memang ada keterangannya. Kan bini-bini itu biasanya pian jangan kawin lah menulun mati kada kayak gitu. Seorang istri itu kan biasanya senang kalau suaminya senang. Istilah sekarang ulun ikut bahagia kalau pian juga bahagia. Lamun melarang laki bila ulun mati kah pian jangan kawin lah. Itu ngarannya mau ulah laki menderita ngarannya. Maulah laki menderita. Bah, kalau ingin laki bahagia silakan. Pian bila ulun mati 2 hari kah seminggu kah kawin nak. Biar cepat hilang kesedihannya. Gitu. Kita mengenal sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, sepupu Rasulullah, minantu Rasulullah nang disayangi suaminya Fatimah radhiyallahu anha. Meninggal Fatimah malam Rabu, dikuburakan malam. Meninggallah Fatimah. Ali menangis. Ali menangis. Tapi alhamdulillah kesedihan Ali bukan berlarut-larut karena tidak ada gunanya juga sedih berlarut-larut. Seminggu imah meninggal, seminggu setelah meninggal Fatimah, Ali kawin. Seminggu aja boy. Ali itu meninggal bini Fatimah seminggu aja. Kada sarana madang 40 hari. Apalagi bocap mujur belum karing kuburnya jan. Kada sarana menunggu karing. Kayaknya ada nama ngipasi, hari-hari dikipasi supaya lakas karing jan. Nah itu kisah itu tuh. Kada perlu kita kisahkan itu. Pokoknya latihan bilanya mati bini seminggu orang kayak Sayyidina Ali kawin nah bagus. Kenapa? Hilang kesedihan, bahagia. Seorang istri yang baik, dia ikut bahagia, merasakan kesenangan di alam kubur karena melihat laki bahagia. Ini kada ditangati. Jangan kawin di pengjur. Bah kadinya menyaman. Maulah sakit, maulah laki menderita gitu. Namun berucap selama ulun hidup jangan kawin itu sah-sah aja ya. Jangan juga berucap pokoknya bila pian begini langkahi dulu mayat ulun. Beuh. Kalau dilangkahi oleh laki nah, maksudnya apa? Maksudnya sedih seorang istri, sedih kematian laki, kematian bini, silahkan. Tapi jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Kalau perlu, lah kasih aja kawin. Lah kasih aja kawin. Jangan terlalu banyak pertimbangan. Pertimbangan ini dan itu, timbul kada kawin. Ngalih. Bini ikut merasakan kesedihan karena laki kada nyaman di
kadinyaman yu umat. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kembali kita kepada kisah tadi. Lalu Imam Hasan Basri bertanya, wahai para Parasdak, engkau melihatlah hari ini sebuah keajaiban terjadi kepada istrimu. Iya, inggih ulun melihat. Wahai para Parasdak, ada apa dengan istrimu? Ada apa dengan istrimu? Kata para Parasdak, wahai Tuan Guru, kami suami istri ini untuk menghadapi hari ini, kami sudah bersiap 25 tahun. Menghadapi hari perpisahan, menghadapi sesuatu yang sangat sakit bagi diri ini yang disebut dengan firaqul ahibbah, berpisah dengan orang-orang yang dicintai, berpisah dengan orang-orang yang disayangi, itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Tapi kami sudah mempersiapkan diri 25 tahun. Tinggal kita sudah mempersiapkan diri untuk itu. 25 tahun sudah kami mempersiapkan untuk hari ini. Kata Imam Hasan Basri, modalnya apa? Bekalnya apa? 25 tahun bekal kami, modal kami menghadapi kematian ini, menghadapi perpisahan ini adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami dalam hidup ini berpikir tidak boleh melincing dari ajaran la ilaha illallah. Kami berbuat dalam kehidupan ini tidak boleh keluar daripada ajaran la ilaha illallah. Kami bersemangat dan melangkah apapun tidak boleh keluar dari semangat la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah selalu terucap di bibir kami. Menjadi la ilaha illallah menjadi semangat hidup. La ilaha illallah meresap ke dalam jiwa kami menjadi sebuah pedoman hidup. La ilaha illallah masuk ke dalam darah dan tulang dan sumsum kami karena kami selalu menyebut la ilaha illallah. Artinya apa? La ilaha illallah dijadikan zikir, dijadikan pemakan hari-hari. La ilaha illallah dijadikan kebiasaan ucapan dalam sehari-hari. La ilaha illallah selalu terucap di dalam bibir ini. Bibir ini basah dengan zikrullah. Ternyata alhamdulillah meninggalnya begini. 25 tahun la ilaha illallah ditelaah, dikaji, diamalkan, diwiridkan. La ilaha illallah pada akhirnya membuahkan hasil. Berpisah di dunia membawa ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan, ditangisi oleh semua orang, dihantar oleh orang-orang yang digerakkan Allah hatinya demi untuk kepergiannya. Maka la ilaha illallah dengan segala maksud adalah bekal kita dalam menghadapi kehidupan ini. Jangan keluar pemikiran kita, langkah kita
perbuatan kita daripada ajaran la ilaha illallah. Kalau dizikirakan lamun kawa jangan kurang sehari 300 kali. Barang aja imbah subuh 100 kah. Kayaknya imbah asar 100 kah ulang. Kayaknya imbah isya 100 kah ulang. Nang supaya zikir la ilaha illallah ini meresap dalam jiwa kita. Karena kita bukan terlatih dalam zikir, nangga itu lamun orang-orang ahli tarekat, orang-orang ahli pengamal tarekat, zikir 100 itu biasa. Mereka kadang mengamalkan sehari 1000, ada yang 5000, ada yang bahkan 10.000 zikir la ilaha illallah. Kita bukan orang ahli tarekat, kita banyak menjalani aktivitas kehidupan, ada nang berdagang, ada nang di kantor, ada nang di perumahan, ada nang bekerja nang lainnya. Kada cukup waktu. Lamun 300 kali aja sehari, insya Allah cukup. Kau aja pagi habis sembahyang subuh 100, habis sembahyang zuhur 100, habis sembahyang maghrib atau isya 100. Itu sudah disebut banyak berzikir. Mudah-mudahan harapan kita zikir ini sampai terbawa mati, atau ditambah dengan ketika kita menutup mata, tutuplah dengan la ilaha illallah. Ketika kita membuka mata, bukalah dengan la ilaha illallah. Ketika kita mati, matilah dengan la ilaha illallah. Ketika kita hidup, hiduplah dengan la ilaha illallah. Kita mati menutup mata adalah tidur. Karena Nabi mengatakan, an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati. Badang sanak lawan mati. Kemudian hidup itu badang sangat lawan bangun. Bang, tutuplah mata kita ketika tidur, ditutup dengan la ilaha illallah. Guring. Jangan lagi berkata-kata sepatah kata pun. Apabila kita mati di saat itu, maka akhir ucapan kita adalah la ilaha illallah. Nabi bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Masuk surga. Begitu kita bangun, bukalah mata kita, zikir la ilaha illallah. Ini kita amalkan, zikirnya kita amalkan, mati dengan buka dengan mata la ilaha illallah, tutup mata la ilaha illallah, maka la ilaha illallah ini menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan kita. La ilaha illallah ini sudah menjadi kebiasaan dalam bibir kita. Ada banyak harapan sesuai yang dikatakan Nabi. Mautul mar'i ala ma asya alaih. Kematian seseorang bergantung kebiasaan hidupnya. Karena dia sudah terbiasa dengan zikir la ilaha illallah, insya Allah tutup mata yang sebenarnya mengucap la ilaha illallah. Ini satu. Yang kedua, apa bakal menghadapi perubahan hidup? Kita berubah, dalam urusan perubahan hidup ini kadang sehat, kadang banyak rezeki, dan kita akan mengalami ini dan itu. Apa bakal kita mengarungi kehidupan ini setelah la ilaha illallah itu? Bekal kita adalah, itu masih ajaran la ilaha illallah. Berpeganglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan berpegang kepada yang lain. Hidup jangan berpegang lawan harta. Hidup jangan berpegang dengan jabatan. Hidup jangan berpegang dengan kekuatan.
Hidup jangan berpegang lawan anak nang bepangkat. Hidup jangan berpegang dengan keluarga yang tokoh-tokoh. Jangan. Berpeganglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang mengatur hidup ini adalah Allah, bukan harta. Yang mengatur hidup ini adalah Allah, bukan penguasa. Yang mengatur hidup ini adalah Allah, bukan tokoh-tokoh yang hebat-hebat. Allah yang mengatur. Maka peganglah Allah. Jangan berpegang kepada manusia. Maka supaya pegangan itu makin mantap, Rasulullah mengajarkan kepada kita. Dan ini bagian wirid nang bagus diamalkan habis setiap sembahyang. Di dalam kitab As-Sirrul Jalil karangan Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, seorang wali besar, pendiri tarekat Naqsyadziliyah. Beliau menyampaikan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, barang siapa membaca, mengamalkan, mewiridkan, merutinkan, membaca subhanallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup begitu. Jangan ditambahi. Jangan ditambahi wa bisa-bisa ni'mal maula wa ni'man nasir, kada. Cukup ya hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hafal ya lo bu? Nah nyaman bu tapi kada tahu caranya. Ujar Nabi, siapa nang membaca ini, mewiridkan ini setiap kali habis sembahyang 5 waktu. Berapa kali? 19 kali. Niki nabian buai habis zuhur baca. Apabila tak sahaja habis wirid nang lain gak. Pokoknya setiap habis sembahyang 5 waktu. Nah apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 19 kali. Jangan kurang, jangan lebih. Mujur orang alam cuma 20 aja. Nah ada mau ya. Pian gigi itu rata bagus, kalau jumlahnya sekian ditambahi sebilah akon lah. Dah kan kalau? Nah sudah bahasa kunci rumah atau bola ada giginya kalau. Nah itu bilanya kurang kada mau terbuka, patah aja sedikit gigi 9 itu tuh kada mau terbuka. Mbak itu lebihan sedikit kada mau terbuka juga. Ini sudah pas gitu tuh ringgitnya tuh. 19 kali. Kalau bahasa orang mengerti itu kayak ini Bu. Al-Quran itu 30 juz, 114 surah. Secara makna terhimpun di dalam surah Al-Fatihah. Makanya surah Al-Fatihah disebut Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Nah, Ummul Quran, lalu makna Fatihah ini terhimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim. Nah Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya 19. Huruf Bismillahirrahmanirrahim tuh. Aja pian kada percaya boleh jaga rumah hitung ya muncul lah 19. Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya 19. Jadi kurang aja lebih lagi dah. Pokoknya habis sembahyang hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil 19 kali. Allah Subhanahu wa ta'ala mencukupi kebutuhan dirinya. Hidup, ujar Rasulullah, apa yang diinginkannya, apa yang diperlukannya, alhamdulillah ada. Hati hendak ini keperluan kebutuhan terjadi, hendak ini dan itu kabul,
Kenapa? Allah yang mencukupi. Karena hasbunallah maknanya Allah yang mencukupi kami. Allah yang mencukupi kehidupan kami, Allah yang mencukupi segala aturan kami dan sebagainya. Wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik orang yang diserahkan segala urusan. Kita pegang Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Maka dengan bekal la ilaha illallah, dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, inilah bekal hidup kita. Insya Allah kita menjalani kehidupan ini dengan nyaman sampai meninggalkan rumus hidup ini berpisah pun kita akan nyaman. Insya Allah bila kita hasbunallah wa ni'mal wakil, kada stres kada stres, kada galau, kada gabut, kada ini dan itu. Kenapa? Allah mencukupi apa yang kita inginkan. Dan itu sekali lagi diamalkan setelah sembahyang 5 waktu, atau disebut bagian daripada wirid dan amalan setelah sembahyang. Hadirin rahimakumullah, itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian barataan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyyati wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahli nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli